Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman. Oke, hari ini kita akan masuk ke subbab baru, yaitu ngomongin tentang short term financial management atau yang biasa dikenal dengan pembiayaan jangka pendek. Kalau sebelumnya kita udah ngomongin tentang apa itu neraca, apa itu laba rugi, apa itu arus kas, lalu bagaimana menganalisisnya. Nah, kali ini kita akan ngomongin tentang apa sih itu sebuah pembiayaan jangka pendek dan buat apa, gunanya apa saja. Oke, sebelum kita mulai, ada satu pertanyaan di sini. Ketika sebuah perusahaan memproduksi barang dan menjualnya, pertanyaan apa yang akan muncul? Mungkin teman-teman akan berpikir tentang kira-kira berapa harga bahan bakunya, bagaimana kualitasnya, lalu berapa harga jualnya. Tetapi ada beberapa pertanyaan yang mungkin teman-teman kayak melupakannya. Nah, kini kita akan breakdown dulu nih kira-kira pertanyaan apa yang mungkin terlewatkan dari sebuah produksi ini, proses ini. Nah, ketika kita ngomongin tentang proses memproduksi, di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin teman-teman gak akan kepikiran. Yang pertama, berapa lama waktu yang dibutuhkan mulai dari membeli bahan mentah sampai produk siap jual? Jadi kita harus tahu nih, mulai dari kita beli bahan baku terus masuk ke gudang, habis dari gudang kita produksi, habis dari produksi masuk ke gudang lagi terus siap dijual, kira-kira butuh berapa lama, periodenya berapa lama. Nah, itu mungkin sedikit terlewatkan mungkin di benak teman-teman. Lalu kalau misalnya udah siap dijual, pertanyaan yang kedua akan muncul adalah bagaimana sistem penjualannya. Kira-kira apakah mau dijual secara tunai, apakah penjualan secara kredit. Karena kalau kita berbicara penjualan secara tunai atau kredit, itu ada plus minusnya yang nanti akan kita kulik lagi di dalam materi ini. Yang ketiga, kalau misalnya saya memberikan penjualan secara kredit, otomatis akan timbul yang namanya piutang atau kita memberikan hutang kepada pelanggan. Nah, dari sini nanti akan muncul pertanyaan lagi, kira-kira berapa lama piutang yang diberikan? Berapa lama sih periode pembayarannya? Apakah 1 bulan, ataukah 1 minggu, atau mungkin 1 tahun? Itu juga bisa. Nah, tergantung dari bagaimana kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, akhirnya dari ketiga pertanyaan itu kita bisa breakdown atau bisa simpulkan bahwa pertanyaannya adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan mulai dari pembelian bahan baku hingga menjadi pemasukan. Karena kalau kita pembelian bahan baku otomatis kan itu mengeluarkan dana. Nah, kita melihat berapa lama keluarin dana sampai balik lagi menjadi dana. Tuh. Oke, kita ambil ilustrasi di sini. Di sini ada sebuah perusahaan. Kita ambil adalah Nike yang biasa dikenal dengan produk-produk sportnya. Nah, di sini Nike membutuhkan waktu selama 80 hari untuk membuat sebuah produk. Jadi katakanlah mulai dia beli bahan baku sampai diolah, sampai masuk ke gudang, siap dijualkan, itu butuh waktu sekitar 80 hari. Lalu setelah 80 hari, produk tersebut siap dijual dan akan dijual kepada perusahaan retail. Nah, perusahaan retail melakukan pembelian secara kredit karena mungkin pembelian dalam jumlah besar dan kalau pembelian secara tunai, retail akan merasa kesulitan. Akhirnya pembelian dilakukan secara kredit. Nah, kalau ada pembelian secara kredit, berarti sudah ada yang namanya piutang. Nah, piutangnya ini adalah yang diberikan selama 50 hari. Maka kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan Nike untuk mendapatkan uang mereka kembali. Jadi mulai dari mereka ngeluarin uang, beli bahan baku, sampai mendapatkan uang dari penjualan produk mereka secara piutang atau secara kredit itu berapa lama. Nah, dari sini bisa kita lihat gambarnya bahwa mulai dari barang tersebut dibuat sampai barang tersebut jadi membutuhkan waktu selama 80 hari. Dari sini produk tersebut dijual, terus dananya balik lagi ke kita selama 50 hari. Artinya Nike bisa mendapatkan dana mereka kurang lebih adalah 130 hari semenjak mereka membeli bahan baku. Didapatkan dari 80 hari ditambah dengan 50 hari. Nah, dari perputaran itu bisa kita simpulkan bahwa itu adalah sebuah operating cycle atau biasa dikenal dengan siklus operasional.
Siklus operasional ini bisa dikatakan bisa mulai dari semua kegiatan mulai dari membeli bahan baku sampai menjadi uang kembali. Jadi uang keluar sampai uang masuk lagi. Itu adalah siklus operasional. Nah, kasusnya gini lagi nih. Gimana kasusnya kalau ternyata bahan baku tersebut yang Nike beli sistemnya adalah sistem kredit juga. Mereka melakukan hutang juga. Yang artinya akan terjadi piutang di tempat si bahan baku. Ternyata dengan periode waktu 40 hari. Padahal Nike baru bisa dapat dananya sekitar 130 hari. Berarti sebelum mereka Nike mendapatkan dana, itu berarti mereka sudah ada kewajiban membayarkan hutang terkait dengan bahan baku. Apa yang bisa disimpulkan? Nah, kalau misalnya posisi kayak gini kan sudah jelas, 130 hari baru bisa dapat dana. Tapi di hari ke-40 harus bayar bahan baku. Nah, yang bisa Nike lakukan adalah mereka bisa melakukan pinjaman jangka pendek. Jadi dengan asumsi bahwa nanti di hari ke-130 mereka bisa membayarkan pinjaman mereka kepada bank. Karena kita berbicara tentang bagaimana pembiayaan jangka pendek. Nah, sehingga dari kasus-kasus tadi atau dari ilustrasi tadi bisa kita simpulkan, sebuah perusahaan harus tahu bagaimana mengelola pembelian. Karena posisi gini, tadi Nike 40 hari, terus dapat dananya 130 hari, masih bisa dikelola lah. Tapi kondisinya kalau ternyata Nike mempunyai piutang atau melakukan hutang terhadap bahan baku 10 hari, berarti kan itu jangka waktunya terlalu lama dan itu akan menyulitkan bagi Nike. Nah, akhirnya kalau kita sebagai seorang manajer harus tahu bagaimana mengelola pembelian, penjualan, dan piutang. Karena 3 hal tersebut tidak boleh saling tumpang tindih. Kalau saling tumpang tindih justru akan merugikan bagi perusahaan. Karena dari 3 hal ini kaitannya dengan waktu, bagaimana pembayaran, dan bagaimana pengumpulan dananya. Oke, sampai di sini untuk sebab kali ini. Kita akan lanjut ke sebab selanjutnya. Terima kasih.